Indonesia memiliki potensi air yang besar. Sebesar 60% wilayah Indonesia merupakan perairan. Namun, masih terdapat 26% penduduk Indonesia yang tidak mendapat akses air bersih. Maka dari itu, kami dari kelompok 9 ingin menyelesaikan permasalahan ini. Kelompok kami terdiri dari saya, Farisan, Andra, Raffi, Maulana Rafif, Noval Aska, dan Ramadian. Sebelum merancang produk, kami menggunakan SIK untuk melihat permasalahan yang ada. Menurut SDG 6.2, kita memiliki target untuk memberikan akses air bersih dan sanitasi yang layak kepada semua masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang Indonesia yang belum mendapat akses air bersih. Penggunaan produk penyaringan air bersih juga masih minim digunakan. Maka dari itu, kami ingin meningkatkan akses air bersih dengan menciptakan produk yang mudah diterima di masyarakat. Kami ingin meluncurkan produk berbasis penyaringan air dengan bentuk menyerupai ember yang kami namakan PhilM. PhilM menggabungkan fungsi penyaringan air bersih dan penampungan air. PhilM dapat digunakan bagi orang yang melakukan sanitasi melalui sungai, danau, dan sumur. PhilM memiliki fungsi utama yaitu menyaring air kotor menjadi air bersih dan kemudian menampung air bersih tersebut untuk keperluan sanitasi penggunanya. Produk ini dapat menampung air bersih hingga 40 liter dan filter yang digunakan terdiri dari karbon aktif, pasir silika, ferolit, dan membran mikrofilter yang mampu menyaring hingga 0,1 sampai 10 mikrometer. Untuk menjamin ketahanan produk, kami menggunakan plastik ABS yang ramah lingkungan untuk badan ember. Selain itu, kami menggunakan metal untuk handle dan roda, sehingga pengguna tidak perlu khawatir bahwa produk ini akan cepat rusak. Target pasar yang kami sasar adalah masyarakat yang memiliki sumber air di sekitar mereka, tetapi sumber air tersebut tidak cukup bersih untuk digunakan sehari-hari, terutama untuk keperluan sanitasi. Produk ini didesain portable untuk memudahkan pengguna dalam mengambil air di sumber air terdekat. PhilM menawarkan produk yang dapat memfilter sekaligus menyimpan air dalam jumlah yang besar, ditambah dengan berbagai keunggulan lainnya. PhilM menggunakan berbagai macam jenis filter terbaik dalam proses filtrasinya, dalam mendapatkan air jernih untuk sanitasi penggunanya. PhilM dapat dibawa dengan mudah menggunakan handle dan dorongan beroda untuk melalui rute yang sulit dilalui. PhilM dapat menyimpan air sampai dengan 40 liter agar pengguna tidak perlu sering-sering mengambil air. PhilM juga memiliki desain dan warna yang estetis agar calon pengguna tertarik untuk membelinya. PhilM memiliki produk yang mempunyai kesamaan dengan ember dari Multiplus serta water filter dari Xiaomi. Untuk filtrasi air, PhilM kalah dari water filter Xiaomi karena hanya bisa sampai tahap aman untuk sanitasi, tapi belum bisa untuk diminum. Akan tetapi, PhilM berhasil menyamakan atau melebihi ember Multiplus dan water filter Xiaomi pada kapasitas, portabilitas, serta fungsionalitas. Kami juga melihat bahwa PhilM lebih dekat dengan ember Multiplus untuk pengembangan produk barunya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menjadikan ember Multiplus sebagai acuan kami. Kami membandingkan produk kami dengan kompetitor terdekat, yakni PT Multiplus Indojaya. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk berbahan dasar plastik. Perusahaan ini memiliki lebih dari 50 mesin produksi dengan kapasitas yang besar. Berikut adalah model pengembangan produk baru dari PT Multiplus Indojaya. Langkah awal adalah collect information, di mana Departemen Pemasaran mengumpulkan data yang berasal dari agen dan distributor. Langkah berikutnya adalah processing information, di mana Departemen Pemasaran mengolah data yang sudah diperoleh. Langkah selanjutnya adalah creating ideas. Departemen pengembangan menggunakan informasi yang sudah didapat untuk memunculkan ide produk baru. Setelah menemukan ide produk baru, Departemen Pengembangan, Departemen Pemasaran, serta Departemen Produksi mengkoordinasikan kelayakan dari ide produk baru tersebut. Setelah itu, production of new product, di mana Departemen Produksi memproduksi secara massal produk baru tersebut. Langkah selanjutnya adalah market testing. Departemen Pemasaran melakukan tes pasar dengan mendapatkan informasi dari agen distributor. Pada tahap terakhir, commercialization. Departemen Pemasaran mempenetrasikan produk ke pasar.
Berikut merupakan detail dari NPD model PT Multiplus Indojaya. Ideas generation meliputi collect information, processing information, dan creating ideas. Dilanjutkan dengan screening berupa rapat bulanan koordinasi departemen. Lalu technical development untuk produksi produk baru, dan terakhir komersialisasi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari activity stage model. Yaitu pertama, kelebihannya produk jadi kemungkinan kecil terjadinya defect. Kedua, dapat menentukan tugas secara detail. Dan yang ketiga, mempertimbangkan voice of customer. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, yaitu tugas yang dilakukan berurutan, menyebabkan waktu tunggu produksi dan pengembangan yang lama, masalah komunikasi, serta peningkatan biaya. Dan yang kedua, perusahaan tidak update terkait pengembangan produk kompetitor. Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahannya, maka kami menggunakan activity stage untuk memetakan NPD dari produk kami. Ini adalah hasil akhir NPD untuk produk film. NPD film dimulai dari collect information, di mana Departemen Marketing melakukan survei pada distributor untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Kemudian processing information, yaitu pengolahan hasil survei untuk memetakan informasi calon produk, dilanjutkan dengan creating ideas yang memulai proses R&D oleh Departemen Produksi dan Operasi dengan informasi yang diterima untuk mendapatkan ide calon produk. Selanjutnya, ada proses konsep screening untuk memilih konsep yang telah dimatangkan divisi R&D, dilanjutkan dengan production of prototypes, yaitu produksi prototipe untuk pengetesan dan pengembangan produk. Apabila produk sudah matang, maka produk akan memasuki fase mass production, dilanjutkan dengan commercialization yang mencakup di pendistribusian produk ke agen dan distributor. Setelah produk dijual ke pasaran, dilakukan fase collecting market feedback, yaitu survei kepada distributor mengenai feedback customer. Berikutnya, kami memetakan NPD model dari film. Selain menggunakan model yang serupa dengan PT Multiplus Indojaya, kami menambahkan pengetesan prototipe produk serta mengumpulkan customer feedback untuk penyempurnaan produk. Dan berikut adalah hal yang kami pelajari tentang model NPD, dimulai dari industrial value, value chain, new product development, dan design thinking. Design thinking adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah terkait desain dengan memahami kebutuhan pengguna produk, sehingga menghasilkan insight dalam membuat model NPD. NPD adalah proses yang mencakup prosedur dan metode yang digunakan perusahaan untuk mendesain produk sebelum akhir dirilis di pasaran. Beberapa model NPD adalah departmental stage model, general stage NPD, stage gate model, spiral model, dan network model. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.